What's up guys, dimanapun kalian berada, selamat datang di channel Wins the Film. Dimana di channel ini gue akan merangkum alur cerita film-film kece, terutama untuk film horror, action, dan thriller. Di video pertama ini gue akan merangkum alur cerita film horror Spanyol yang berjudul Wreck, yang dirilis tahun 2007, menceritakan seorang reporter televisi dan juru kamera mengikuti petugas darurat ke dalam gedung apartemen yang gelap dan dengan cepat dikunci di dalam dengan sesuatu yang menakutkan. Sesuatu menakutkan apakah itu? Apakah mereka akan selamat? Oke, let's go untuk alur ceritanya. Film dimulai dari seorang reporter cakep bernama Angela Vidal bersama kameramennya bernama Pablo yang sedang meliput kegiatan pemadam kebakaran di acara bernama While You're Asleep, atau Indonesianya itu Sementara Anda Tidur. Mereka meliput sekaligus touring di area pemadam kebakaran, lalu bertemu dengan Manu dan Alex. Lalu Angela bermain basket bersama teman-teman pemadam kebakaran, sampai mendengar pengumuman kalau ada terjadi kejadian di mana seseorang terperangkap di apartemen. Angela berangkat bareng Manu dan Alex menuju TKP. Di tengah perjalanan, Alex bertanya apa nama acara Angela. Angela menjawab, sementara Anda tidur. Lalu Manu bercandai acaranya dengan bilang, kalau tidur, siapa yang akan menonton ya? Hahaha, bener juga ya. Singkat cerita, mereka sampai di apartemen. Mereka bertemu dengan para warga yang tinggal di sana. Ada Pak Cesar, kakek Abuelo, nenek Abuela, Ibu Mari Carmen, anaknya Jennifer, sepasang keluarga dari Jepang yaitu Pak Japones, Ibu Japonesa, dan anaknya. Mereka menceritakan kalau ada wanita yang jerit-jerit. Petugas bertanya, siapa yang menelepon pemadam kebakaran? Ternyata Mari yang telepon. Dia telepon karena mendengar suara wanita yang jerit-jerit. Lalu mereka bertemu dengan Pak Polisi bernama Adulto. Pak Polisi meminta untuk tamu-tamu tetap di bawah, sementara para petugas yang naik ke atas. Mereka menuju lantai pertama ke tempat wanita yang jerit itu. Tetangganya juga menganggap wanita tersebut aneh, tidak pernah keluar, dan tidak punya keluarga. Sesampainya di lantai 1, mereka bertemu dengan Dr. Guillem dan polisi Joven. Mereka mencoba membuka pintu, namun tidak bisa dibuka. Maka dari itu, pintu didobrak. Lalu mereka memasuki lorong. Sesampainya di lorong, terlihat wanita jerit-jerit itu dari kejauhan, yang ternyata bernama Conchita. Mereka mencoba mendekati wanita tersebut, namun tiba-tiba dia jerit-jerit lagi, lalu menggigit polisi Adulto. Setelah mencoba melepaskan polisi Adulto dari wanita tersebut, akhirnya Adulto dilarikan ke lantai bawah lagi. Setelah sampai di bawah, ternyata mereka tidak diperbolehkan keluar oleh para polisi di luar. Mereka tidak tahu kenapa tidak boleh keluar. Oleh karena itu, mereka harus mengobati polisi Adulto. Angela dan orang-orang di situ seketika panik. Ternyata pintunya juga dikunci dari luar. Lalu ada pengumuman suara dari polisi bahwa dinas kesehatan yang berwenang memutuskan untuk mengkarantina apartemen tersebut untuk alasan keamanan. Polisi Joven menanyakan kepada teman polisinya. Namun mereka bilang tidak bisa berbuat apa-apa untuk saat ini. Orang-orang seketika bingung menanyakan kepada polisi Joven kenapa tidak bisa keluar. Polisi Joven juga bingung, lalu marah kepada kameramen karena terus merekam. Seketika Angela marah karena polisi Joven menyentuh kamera. Karena menurutnya, orang-orang harus tahu apa yang terjadi. Lalu Manu muncul untuk mencoba mencari tempat yang lain untuk si polisi Adulto. Tempat yang lain itu adalah tempat konveksi. Manu nggak tahu tempat konveksi apa. Gue juga nggak tahu sih tempat konveksi itu apaan ya. Lalu Ibu Mari bilang kalau suaminya sedang di luar untuk membeli obat antibiotik untuk anaknya. Dan tiba-tiba, petugas pemadam kebakaran Alex jatuh dari ketinggian. Lalu mereka mendengar suara jeritan cewek di atas. Polisi Joven, Manu mencoba naik ke atas lagi. Namun polisi Joven masih tidak suka ada kameramen yang merekam. Angela tidak peduli dan terus merekam dan mengikuti Joven dan Manu. Mereka memasuki lorong dan tiba-tiba ada cewek yang lari kesakitan. Ternyata ceweknya sudah mati. Lalu mereka melihat wanita tua Conchita yang ternyata masih hidup. Wanita tua tersebut lari teriak ingin menerkam polisi Joven. Dan polisi Joven menembak wanita tua tersebut.
Singkat cerita, mereka kembali ke bawah untuk ke tempat konveksi. Manu pergi ke tempat konveksi untuk memeriksa pintu keluar. Namun polisi Joven bilang kalau mereka ada perintah tegas untuk tetap tinggal di lobi. Namun Manu menolak karena ada orang yang sedang sekarat. Mereka lanjut ke tempat konveksi. Lalu Ibu Mari bilang demam anaknya semakin tinggi. Dia butuh dokter. Lalu ada pengumuman suara lagi, yaitu jangan mencoba untuk meninggalkan gedung. Semua jalan keluar telah ditutup. Dan protokol BNK ditetapkan. Lalu polisi di luar bilang kalau ada dinas kesehatan rahasia yang akan datang untuk melihat situasinya. Ibu Mari bilang kenapa dikunci dan apa maksud dari dinas kesehatan rahasia itu. Angela juga bingung. Apa itu protokol BNK? Manu bilang kalau protokol itu adalah situasi di mana ada ancaman biologis, nuklir, atau kimia. Pasesa bilang juga kalau ponsel mereka tidak berfungsi. Begitu juga dengan TV atau radio. Ibu Mari panik karena kondisi anaknya semakin parah. Dia bilang anaknya terkena tonsilitis. Lalu Dr. Gwilym bilang dari ruang kantor, mereka bisa melompat turun ke teras. Di lobi utama, Dr. Gwilym mengambil kunci-kunci apartemen dan mereka naik ke atas untuk ke ruang kantor. Namun ternyata, petugas kepolisian di luar juga sudah di sana untuk menutup apartemen tersebut dengan kain. Lalu polisi Joven datang dan sempat situasi menjadi tegang dengan polisi Joven menodong pistol ke Angela dan kawan-kawan agar menyuruh turun ke bawah. Mereka akhirnya turun ke bawah. Scene beralih ke Angela melaporkan rangkuman apa saja yang sudah terjadi. Lalu terlihat Dr. Gwilym sedang mengobati dua orang yang sedang sekarat dan Dr. Gwilym menjelaskan apa yang terjadi di dua orang tersebut dengan kondisi tergigit. Lalu Angela mewawancari semua orang yang ada tentang apa yang terjadi. Mulai dari Dr. Gwilym yang ternyata seorang dokter magang, kakek Abuelo dan nenek Abuela, keluarga dari Jepang, Jennifer yang punya anjing bernama Max, Ibu Mari yang kesal sekali dengan kejadian ini, Pak Cesar yang sudah tinggal lama di apartemen ini. Singkat cerita, semua orang berkumpul dan polisi Joven bilang kalau dia sudah berbicara dengan petugas di luar. Dia bilang juga kalau dinas kesehatan rahasia itu sedang dalam perjalanan masuk. Lalu dia bilang ada kemungkinan penyakit tertular di dalam gedung ini. Petugas akan mengambil sampel darah dari semua orang untuk memastikan hal itu. Singkat cerita, datang petugas berpakaian kuning masuk ke dalam. Di satu ruangan, Manu, polisi Joven, dan petugas kuning lagi ngobrol secara rahasia. Pablo yang merekam ketahuan oleh mereka. Angela kesal, lalu mencoba mencari celah untuk merekam di balik jendela. Pablo naik ke jendela yang sedikit terbuka dan merekam apa yang terjadi secara diam-diam di dalam. Lalu tiba-tiba dua orang yang tergigit itu bangun dan langsung menggigit Gwilym. Pablo dan Angela langsung panik dan menemui mereka. Petugas kuning bilang kalau Gwilym sudah tergigit dan dia terinfeksi. Balik ke lobi utama, Manu dan polisi Joven secara kesal menanyakan ada apa yang terjadi kepada petugas kuning itu. Petugas kuning bilang kalau mereka menerima telepon dari seorang dokter hewan, bilang kalau ada yang bawa anjing dengan penyakit tidak dikenal. Anjing tersebut jadi koma dan jadi agresif, menyerang semua anjing yang ada di sana. Mereka mencari tahu siapa pemiliknya dan akhirnya membawa mereka ke gedung ini. Angela langsung tanya apa anjing itu bernama Max, dan ternyata Max itu adalah anjing dari Jennifer dan Ibu Mari. Ibu Mari dan Jennifer langsung dilihat oleh semua orang. Ibu Mari bilang kalau anaknya cuma terkena tonsilitis, dan ternyata Jennifer menggigit ibunya. A través de la saliva. Si eso es así. Jennifer ternyata sudah berubah jadi zombie, lalu dia naik ke atas. Ibu Jepang bilang kalau ayahnya masih di atas. Lalu petugas kuning bilang kalau tidak dapat membiarkan orang yang terinfeksi keluar. Dan bilang ke polisi Joven kalau sudah diberikan perintah untuk mengumpulkan semua orang di bawah. Namun mereka tidak tahu karena dikira semuanya sudah ada di sini. Petugas kuning memberikan suntikan ke Manu untuk menyuntik Jennifer. Lalu Manu, Joven, dan Pablo kembali ke atas. Di lorong mereka melihat wanita tua itu sudah tidak ada. Manu menemukan palu. Dan akhirnya mereka menemukan Jennifer. Joven mencoba mendekat untuk menyuntik Jennifer, dan Jennifer menerkam Joven dan menggigitnya. Joven menyuruh Manu dan Pablo untuk segera pergi. Manu dan Pablo lari, lalu bertemu wanita tua itu lagi. Manu memukul dia dengan palu. Lalu Manu dan Pablo turun, tapi orang-orang di lobi utama malah naik menyuruh jangan turun.
Manu dan Pablo tetap turun dan mengetahui kalau dua orang yang diborgol di tempat konveksi berhasil lepas dan menemukan Guillem sudah jadi zombie. Zombie Guillem mencoba melewati rolling door namun berhasil ditutup. Mari bilang untuk melepaskan borgolnya, namun mereka tidak mempunyai kuncinya. Petugas kuning bilang kalau polisi Joven yang punya kuncinya. Angela mencoba menolong Mari dan rolling door pun didobrak lagi oleh zombie Guillem dan teman-teman zombie lainnya. Lalu petugas kuning secara tiba-tiba malah kabur ke atas. Rolling door pun ditahan oleh Manu, sementara Angela mencoba melepaskan borgolnya Mari. Namun Manu bilang ke Angela harus pergi karena pintu rolling door susah ditahan. Dan Mari pun digigit oleh zombie Guillem dan teman-teman. Manu dan Angela naik ke atas dan mengunci pintu. Lalu mereka mencoba mencari solusi, dan Angela pun kesal banget. Caesar bilang dokter itu penting buat mereka dan akan datang menolong dokter itu. Dokter yang dimaksud itu petugas kuning ya. Caesar juga bilang kalau dokter itu ada di dalam. Mereka masuk dan menemukan ternyata petugas kuning itu sudah terinfeksi. Dia bilang ke mereka untuk segera pergi. Petugas kuning lalu mengunci pintunya sendiri dari dalam. Caesar dan Angela mencoba keluar dari jendela, namun petugas di luar tetap bilang tidak dan bilang jauhi jendela. Atau mereka terpaksa mengambil tindakan alias menembak. Caesar bilang kalau ada jalan keluar di tempat konveksi di ruang bawah tanah, namun terkunci. Dia bilang kuncinya dipegang oleh dokter magang itu. Dan kuncinya ada di dalam apartemennya. Tapi karena Caesar ngomong di dekat pintu, dari petugas kuning yang sudah terinfeksi itu, akhirnya dia terkam juga. Angela dan teman-teman lari keluar lagi, melihat kalau sudah tidak ada zombie berkeliaran. Angela mencoba bilang kalau mereka harus mengambil kunci untuk ruang bawah tanah itu. Namun Manu bilang dokter magang yang pegang kunci itu. Dan mereka nggak tahu dia tinggal di mana. Angela bilang kalau Manu ada periksa daftar kamar dan mencoba membujuk Manu untuk mengingat. Manu tidak mengingat. Dan akhirnya Angela menemukan untuk cek ke kotak surat. Namun tiba-tiba ada zombie datang menerkam dan Manu membunuhnya dengan dipeleterin lehernya. Lalu mereka ke bawah melihat Mari sudah tergeletak. Mereka menemukan di mana letak kamar Guillem di kotak surat itu. Pas mau balik ke atas, Mari ternyata sudah bangun namun tetap terborgol. Mereka berhasil menghindar dan terus ke lantai atas. Mereka bertemu satu zombie lagi. Manu dan Pablo membunuh zombie itu. Mereka lanjut ke atas namun tiba-tiba lampunya mati. Mereka seketika panik dan menyuruh Pablo menyalakan lampu dari kameranya. Namun tiba-tiba ketemu satu zombie lagi. Manu menahan dan menyuruh Angela mengambil palu, lalu Manu menghantamnya. Angela dan Pablo lanjut naik, disusul oleh Manu yang menghantam pintu yang terkunci dengan palu. Setelah terbuka, Manu menunggu dan Angela Pablo dengan cepat mencari kunci dari ruang Guillem. Mereka menemukan kuncinya, namun ada banyak sekali kunci yang didapat. Mereka akhirnya mengambil semuanya. Mereka keluar, namun Manu sudah tidak ada. Mereka mendengar jeritan dari para zombie dan melihat Manu sudah berubah jadi zombie. Cepat amat ya. Mereka lanjut ke atas ke bagian loteng. Angela panik untuk membuka kunci. Namun akhirnya berhasil masuk ke dalam. Setelah di dalam, mereka bingung tempat apa ini. Setelah mencari-cari, Angela menemukan sebuah player rekaman dan memplay rekaman tersebut. Terdapat suara pria yang ingin tentang eksperimen gitu. Angela lanjut menyelidiki ruangan dan tiba-tiba pintu kecil di atas terbuka. Pablo mencoba dengan kameranya memasukkan ke dalam untuk melihat apa yang ada di atas. Tiba-tiba, ada seorang anak kecil yang menyerang kamera itu. Seketika lampu kamera rusak dan Pablo mencoba menghidupkan infrahijau dari kameranya. Dia bisa melihat, namun Angela tidak bisa. Dia memandukan Angela untuk menemukan jalan keluar. Tapi Pablo tiba-tiba melihat sosok misterius dari kejauhan. Sosok tersebut mendekat dan mereka bersembunyi. Mereka mencoba menghindari sosok itu, namun ketahuan gara-gara kesenggol benda yang menimbulkan suara. Mereka lari ketakutan dan Pablo pun sayang sekali ketangkep dan sosok itu menghantam Pablo dengan palu. Kamera terjatuh memperlihatkan Angela yang tidak bisa melihat sama sekali. Angela menemukan kamera itu dan melihat sosok itu. Angela kabur dan terjatuh.
Angela merangkak kesakitan dan mendengar suara jeritan Jennifer. Tapi tiba-tiba, dia ditarik oleh sosok itu. Film pun tamat, dan berlanjut ke seri yang kedua. Gimana guys filmnya? Setelah menonton ini, film ini langsung menjadi salah satu film horor terfavorit gue guys. Sebuah film horor Spanyol yang benar-benar off the box, di mana film ini tidak di-shoot dengan cara biasanya, melainkan dengan di-shoot ala handycam atau wartawan. Filmnya di-shoot secara natural mungkin, agar kesannya seperti nyata. Filmnya agak-agak mirip Resident Evil yang tentang zombie-zombie gitu ya. Dan sedikit berkaitan dengan pandemi corona sekarang ini, namun untungnya corona tidak seganas wabah di film ini ya. Ya jangan sampai lah ya. Oke guys, kalau kalian suka videonya, klik tombol like dan subscribe ya, supaya kalian gak ketinggalan alur cerita film-film kece dari Wins the Film. Thank you for watching and see you in the next video.